Bu Mas Roro dulu itu mengenal komputer setelah saya mengajar di sini. Dulu enggak ada komputer loh. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora, dengan aku Keiza Azalia Vidya dari kelas 8D. Di podcast kali ini, kita kedatangan guru senior yaitu Bu Mas Roro yang sudah mengajar di SMP Negeri 4, yaitu mata pelajaran IPA. Boleh perkenalan, Bu? Iya. Kurang terkenal apa saya harus perkenalan? Iya, anak-anak. Iya, Bu Mas Roro itu mengajar di SMP 4 bidang studi IPA. Sebetulnya latar belakang kuliah saya itu biologi. Dan dulu saya mengajar biologi juga, kemudian ketika kurikulumnya berganti, kemudian mengajar IPA. Kalau biologi kan bagian dari IPA. Jadi sekarang secara keseluruhan mengajar IPA. Jadi meliputi biologi, kemudian fisika, juga kimia. Gitu. Nah, Bu Mas Roro ini salah satu guru yang sudah lama sekali mengajar di SMP Negeri 4 Surabaya dan mau menginjak ke jenjang purna tugas di awal bulan Juni 2024 ini. Daripada penasaran podcast kali ini, yuk kita lihat. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nah, sebentar lagi kan Bu Mas mau purna tugas. Pertama kali masuk di SMP Negeri 4 ini tahun berapa dan sudah berapa lama di SMP Negeri 4 ini? Kalau awal saya masuk tahun 1991, Mbak Kesha belum lahir. Iya. Iya. Dan kalau dihitung sampai sekarang 33 tahun. Namun kalau usia pengabdian saya 36 tahun lebih 5 bulan. Masya Allah. Gitu ya. Mungkin mamanya aja kelahiran tahun berapa? Mama tahun berapa ya, Kak? Iya, mungkin mamanya Mbak Gesa itu tahun barusan aja lah. Boleh ceritain nggak perasaannya Bu Mas saat pertama kali masuk di SMP Negeri 4 Surabaya ini dan bertugas di sekolah ini? Iya, saya cerita ini aja ya, ketika saya diangkat menjadi guru atau ASN ya. Iya. Dulu namanya PNS, Pegawai Negeri Sipil. Kalau sekarang kan ASN, Aparatur Sipil Negara gitu ya. Saya lulus kuliah itu tahun 87, kemudian 88 dinas sudah diterima. Saya dinas di Madura. Sebelum di sini dinas di Madura selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian jadi mulai 88 ya, 88 di Madura. Kemudian 91 saya mulai dinas di sini. Tentunya ya seneng ditempatkan di Surabaya. Apalagi di tengah kota. Di tengah kota, sekolah favorit, sekolah terkenal. SMP 4 itu favorit dari dulu, apalagi tahun-tahun dulu. Yang masuk di SMP 4 itu anak-anak orang-orang ya pejabat, begitu yang masuk di sini gitu ya. Jadi memang sekolah favorit. Senang sekali. Demikian juga siswanya beda, sangat beda. Kalau kita mau membandingkan antara di Madura dengan di Surabaya beda. Secara umum pun siswa di sana dengan di Surabaya beda sekali. Mungkin juga culture-nya, mungkin juga karena kebiasaannya ya. Saya kira itu, jadi senang sekali saya ngajar di sini. Dan kebetulan sebetulnya sekolah ini juga sekolah dari suami saya. Nah, jadi teman saya, maksudnya guru-guru di sini itu juga gurunya suami saya. Sekarang sudah beliaunya sudah purna tugas. Mbak Kesha nggak pernah bertemu dengan beliau-beliaunya, sudah purna tugas semua.
Itu juga, jadi teman-teman saya itu juga sebetulnya dulu adalah guru dari suami saya gitu. Yeah. Oke, Bu Mas ini kan pastinya sudah merasakan menjadi guru dari tahun ke tahun. Nah, berapa tahun Bu Mas Roro mengajar di SMP Negeri 4 Surabaya ini? 33 tahun. 33 Waktu yang cukup lama. Kalau manusia berarti sudah dewasa ya. Pertama kali masuk ini Bu Mas jadi guru mata pelajaran IPA atau ada guru apa itu mata pelajaran lain? Kalau dulu bukan IPA, biologi. Jadi dulu yang fisika sendiri, biologi sendiri dulu itu. Jadi Bu Mas Roro ngajarnya biologi, kemudian yang lain dulu itu ada guru yang lain yang mengajar fisika. Dulu kimia belum masuk, belum masuk di di kurikulum kimianya. Kimia itu masuk di kurikulum itu setelah jadi IPA mata pelajarannya. Jadi kalau Mbak Gaisa kan mengenalnya IPA gitu aja ya nggak tahu kan kalau dulu itu sebetulnya ternyata ada fisika sendiri, biologi sendiri. Makanya kalau di sini ada 2 lab biologi dan lab fisika itu. Jadi dulu ada prakteknya gitu ya Bu? Ya iya. Iya, mungkin Mbak Gaisa merasakan sekarang kok enggak ada praktek. Praktek paling di kelas atau karena jumlah siswa semakin lama itu bukannya semakin sedikit tapi semakin banyak, sehingga jumlah kelas juga semakin banyak, akhirnya laboratorium kita digunakan untuk pembelajaran. Itu yang digunakan kelas 9E dan F itu sebetulnya adalah laboratorium IPA, fisika dan biologi gitu. Oh iya, Bu Mas ini kan mengajar menjadi guru tahun ke tahun. Pastinya tahun ke tahun ini banyak sekali kurikulum yang sudah dijalani Bu Mas Roro. Betul. Nah, berapa banyak kurikulum yang Bu Mas Roro jalanin selama di SMP Negeri 4 Surabaya ini? Dan itu kurikulum apa saja? Lupa ingat ya, karena banyak ya. Ada kurikulum 75, kurikulum berapa ya? 2013 kurikulum mungkin insya Allah ada 4 atau 5-an ya kalau tidak salah itu, karena kan pergantian ini ya menteri kan 5 tahun sekali ya. Iya. Kalau 91 sampai sekarang kalau 30 tahun aja sudah 6 ya. Nah itu sekitar itu memang seringkali berganti, dan yang jelas ketika kurikulum yang lama itu dulu bukunya juga bisa diturunkan. Nah jelas begitu. Tapi sekarang sudah mengalami perkembangan yang lebih bagus. Kan pakai buku sekolah elektronik malahan. Kalau dulu kan fisik dalam bentuk buku biasa untuk dibaca gitu secara fisik. Kalau sekarang enggak kita kan bisa tidak usah beli. Kalau dulu kan harus beli gitu. Kayak LKS gitu ya. Ada juga LKS dulu juga begitu. Kalau sekarang LKS bisa virtual ya, bisa langsung dikerjakan. Akhir-akhir ini kan begitu. Kalau dulu sih LKS tertulis, jadi dalam bentuk buku, atau Bapak Ibu guru ngeprint kan gitu untuk dikerjakan oleh siswa. Kemudian jawabannya ditulis di kertas. Kalau sekarang enak kan? Iya. Ini langsung dikerjakan, langsung pakai Classroom. Iya, sekarang ada Google Classroom. Bu Mas Roro dulu itu mengenal komputer setelah saya mengajar di sini. Dulu enggak ada komputer loh. Iya, dulu ngetik biasa. Tak gitu. Pernah tahu mesin ketik yang lama? Iya, tahu. Iya, seperti yang itu. Nanti kertasnya keluar sendiri itu. Yang kan? Iya. Terus kalau mau menghapus itu ada siponya gitu. Sekarang enak pakai komputer. Iya. Ada perbedaan nggak cara mengajar di kurikulum dulu dan kurikulum sekarang? Yang jelas ada. Ketika kurikulum yang lama dulu itu teacher center. Apa itu, Bu? Teacher center berarti guru yang aktif. Dulu zaman bahala, zaman yang lama sekali gitu ya.
perkembangan berikutnya itu kan student center, artinya siswa yang aktif, guru memfasilitasi. Hanya mungkin ada pertanyaan atau apa gitu, guru yang mengarahkan gitu ya. Kalau dulu nyatet gitu, sekarang kan tidak harus. Ketika paling siswa diberi materi misalkan di video atau apa, siswa membuat rangkuman ya. Jadi bukan guru yang menerangkan. Kalau dulu guru yang menjelaskan nih ya, nulis di papan tulis, nyatet gitu. Gitu banyaknya. Iya, nyatet. Dulu itu gitu. Apalagi kan belum ada komputer. Iya. Kalau sekarang difoto, cekrek gitu aja ya. Bisa juga kirim link YouTube, terus kalian rangkum ya anak-anak, tapi nanti ada waktunya ulangan atau latihan soal. Iya, ada pembahasan materi gitu kan. Mana yang masih kurang paham gitu ya. Gitu, sangat beda dulu ya. Tapi itu tadi yang pada awal-awal. Tapi perkembangan berikutnya ini hampir sama, semuanya student center. Sampai sekarang pun juga begitu kan. Apa yang menjadi tantangan terbesar untuk menjadi guru? Tantangan terbesarnya adalah guru itu bertanggung jawab terhadap pendidikan. Dan pendidikan itu secara menyeluruh. Jadi bukan hanya menyampaikan materi. Artinya bagus tidaknya seorang anak ini ada di tangan guru, tapi bukan mutlak ya. Karena sebetulnya madrasah yang utama adalah di rumah bersama keluarga. Dan di sekolah pun juga waktunya kan hanya berapa jam ya di sekolah, tapi di rumah mungkin lebih banyak. Ketika liburan pun juga banyak di rumah. Tentang misalkan mengajarkan etika, tata krama itu lebih banyak di rumah. Karena apa? Mengajarkan pertama kali adalah di rumah. Ketika Mbak Kaisa dulu waktu masih kecil ya, mungkin diajari ini kalau mau makan pakai tangan kanan, mengucapkan terima kasih kalau diberi, semua kan dimulai dari kecil, bukan hanya setelah besar. Sedangkan sekolah kan melanjutkan dan membenahi yang masih keliru-keliru di rumah, sehingga memang diharapkan kerjasama yang baik antara rumah dan sekolah, keluarga di rumah, orang tua di rumah dengan sekolah harus ada kerjasama yang baik. Artinya apa? Ketika sekolah sudah mengajari sebuah karakter atau sebuah aturan yang memang itu yang bagus, maka di rumah pun juga harus ditindaklanjuti sehingga itu tidak hilang begitu saja. Ya. Apakah menjadi seorang guru ini udah menjadi keinginan Bu Mas, atau dulu Bu Mas keinginannya tidak mau menjadi guru? Sebetulnya dari awal itu tidak ada keinginan jadi guru. Sebetulnya hanya saja saya memang suka dengan kegiatan yang berbau laboratorium memang. Makanya kemudian saya memilih jurusan biologi. Karena jurusan yang lain saya kurang suka. Yang suka jurusan biologi, memangnya saya seneng gitu loh. Tapi untuk jadi gurunya bukan cita-cita awal. Namun alhamdulillah dengan jadi guru ini justru mengajari saya banyak hal yang bisa diterapkan juga di rumah. Jadi banyak hal yang saya petik dari bekerja sebagai seorang guru. Iya, apalagi Bu Mas Roro ini sering sekali kalau masuk di kelas itu ngomong ambil banyak-banyak pelajaran dari sekolah sini. Karena untuk masa depan kalian itu juga penting. Jadi terapkan mulai dari sekarang. Itu Bu Mas Roro sering sekali ngomong di kelas saya. Memang banyak ilmu kan di sini. Sayang sekali kalau ilmu itu tidak kamu ambil,
Karena ya itu tadi yang Bu Masoro mengatakan, Bu Masoro itu kan sebetulnya dulu kan ya awal jadi guru kan ya gampangannya nggak tahu apa-apa gitu kan. Dengan adanya banyak kegiatan di sini, ikut lomba sana sini, akhirnya dari situ banyak pengalaman Bu Masoro dapatkan. Yang dulu di perguruan tinggi nggak ada kan itu. Nah, Mbak Kaisa kan juga begitu. Dengan di sini menjadi presenter di sini. Di sekolah kan nggak ada. Nah ini ilmu, jangan dilewatkan begitu saja. Kita kan nggak tahu Allah nanti menakdirkan seperti apa Mbak Kaisa ke depan. Siapa tahu dia jadi anchor, amin. berita, jadi nggak tahu berkarir di mana, di TVRI jadi direktur TVRI. Amin ya Allah. Semoga aja. Ya itulah doa dari ibumu. Jadi sedih gini. Momen terbaik Bu Mas yang ada di Spenfora ini apa? Momen terbaik saya yang paling saya senang adalah ketika saya membimbing anak-anak saya itu, mereka berhasil. Mereka beberapa lomba dari mungkin kakak-kakak kelas kalian dulu itu beberapa itu berhasil menjadi juara, diarahkan begitu, dan sampai akhirnya mereka lulus, mereka melanjutkan itu. Nah, seneng guru itu kalau muridnya berhasil, itu sebuah kebanggaan. Itulah anak saya. Demikian juga Mbak Kaisa nanti, ya ketika nanti sudah terjun di masyarakat, sudah terjun di dunia kerja, kemudian berhasil, saya pasti akan ngomong gini, itu loh Kaisa dulu anak saya. Masya Allah, semoga aja ya Allah. Amin. Ya. Pastinya sebelum menjadi guru ini kan banyak sekali rintangan Bu Mas Roro yang lewatin. Nah, Bu Mas Roro ini dulu kuliahnya di mana dan ambil jurusan apa? Iya, saya kuliah dulu di IKIP. Pernah dengar IKIP? Belum tahu. Nah, karena sudah nggak ada. Oh iya? Sekarang jadi UNESA. Oh. Iya. Jadi UNESA itu dulu namanya IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Kalau sekarang kan UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Ya. Lebih luas gitu. Kalau dulu memang khusus untuk mencetak guru memangnya dulu itu. Tahun berapa ya Ibu lupa tahun berapa kemudian menjadi UNESA. Bahkan sekarang kan UNESA berkembang bukan hanya menjadi pendidik tapi ada ilmu murni. Kalau dulu enggak, dulu hanya ilmu pendidikan. Kemudian insya Allah setelah saya lulus itu ada ilmu murni gitu. Bahkan sekarang ada kedokteran kalau enggak salah. Betul enggak ya? Iya. Ya. Iya, ada banyak. Padahal dulu kan kedokteran hanya ada di UNER ya, di UNER dan sekolah swasta yang lain. Tapi sekarang UNESA sudah ada kedokterannya karena yaitu tadi universitas, sehingga jurusan yang ada di sana juga lebih luas, tidak hanya mencetak guru saja atau dosen saja, tetapi juga yang lain, ilmuwan yang lain gitu ya. Oh iya Ibu. Dulu itu kuliahnya gimana? Apa ada perbedaan nggak dari tahun ke tahun ini? Beda, yang jelas beda. Bedanya tadi satu, belum mengenal komputer ya. Iya. Nah, saya dulu itu kalau ada tugas kan ngetik, ya. Terus ada komputer, belajarnya di sini itu tadi. Jadi saya bekerja ini juga belajar tadi ya, banyak ilmu kan. Mas Ora mungkin sering juga memberitahu bahwa ilmu itu tidak hanya dari bangku sekolah, bukan hanya biologi, kimia, matematika, bukan hanya itu ilmu itu kan luas gitu ya. Jadi itu saya belajarnya juga dari sini. Sangat berbeda. Waktu Bu Mas Roro kuliah dulu, jumlah mahasiswanya pada saat itu sangat minim. Kalau sekarang banyak sekali. Kemudian tentunya juga programnya juga beda ya. Dulu itu ada KKN, PPL, sekarang beda lagi. Iya. Ya, mungkin
ada yang tidak usah pakai KKN begitu, ada dengan ya beberapa variasi, sangat beda. Boleh ceritain nggak waktu Bu Mas Roro awal masuk kuliah di sana itu gimana? Awal masuk kuliah di IKIP ya, saya lulus 82, kemudian alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan lulus masuk IKIP. Dulu itu ada perpeloncoan, masih ada dulu itu, tapi sudah berkurang sih karena ya itu tadi ada beberapa pengalaman sehingga disederhanakan. Kalau sekarang tidak ada ya perpeloncoan, ya sudah tidak ada, sudah dihapus. Kemudian ya tentunya ya seneng karena masuk di jurusan yang saya sukai begitu. Jadi cuman terus terang saja memang mungkin materi berbeda dengan akhir-akhir itu berbeda ya, karena namanya juga kurikulumnya lama, tentunya juga materinya juga berbeda dengan kurikulum yang baru. Sebelum mengajar di Spenfora ini, Bu Mas Roro sudah mengajar di sekolah lain nggak? Atau emang dari awal Bu Mas Roro ini mengajar di sekolah ini? Enggak, Bu Mas Roro dulu 3 tahun, tadi udah cerita ya, 3 tahun ngajar di Madura. Saya awal 88 itu mengajar di Kamal. Ini Kamal dekatnya kampus UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Di situ saya mengajar, di situ di Madura. Waktu itu saya menjadi guru IPA satu-satunya. Gitu. Jadi saya mengajar semua kelas, ajar semua gitu. Waktunya gimana itu Bu baginya? Ya begitulah ya, karena satu-satunya ya begitulah. Guru biologi ya, dulu biologi satu-satunya di sana. Kemudian 3 tahun pindah ke Surabaya karena memang saya kan aslinya Surabaya, arek Surabaya. Ada perbedaan nggak dari guru senior yang dulu sama guru senior yang sekarang ini? Ya tentunya beda ya, karena teknologinya juga beda. Guru-guru senior sekarang dituntut untuk bisa komputer, Iya. dituntut bisa sosmed. Kalau guru dulu enggak, kan enggak ada. Iya. Jadi kalau dulu itu ya pokoknya manual semua. Walaupun senior ya tetap manual. Lah sekarang walaupun senior dituntut untuk menyesuaikan dengan teknologi masa kini, dengan siswa-siswa saat ini. Lah siswa TikTok kan gurunya ya harus tahu bagaimana TikTok itu. Nah gitu. Walaupun gurunya tidak TikTokan, tapi harus tahu TikTok itu apa, harus tahu IG itu apa. Itu. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan teknologinya, ilmu dan teknologi tentunya. Tapi ya tentu saja guru senior atau guru tua itu ya tentu masih kalah dengan yang muda, karena kan belajarnya apa ya, kalau guru senior itu kan karena yang diketahui itu kan ya wis model-model lama gitu loh. Yang baru ya harus belajar dari yang muda-muda, dari murid-muridnya bahkan ya kadang-kadang ya. Momen tersedih dan terberat yang dialami oleh Bu Mas selama di SMP Negeri 4 Surabaya ini apa? Apa ya terberatnya? Kok nggak ada kayaknya ya? Seneng semua itu. Kalau sedih ya mungkin mendekati ini karena mau purna tugas. Ya, iya, ini mau purna tugas ini ada 2 perasaan, seneng dan sedih. Lah nanti saya nangis nanti. Nggak apa-apa, kan podcast ya guys. Iya, senengnya karena apa? Setelah ini Bu Mas sudah tidak terikat waktu, berarti sudah
bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa dilakukan karena terbentur waktu. Tapi sedihnya saya harus meninggalkan kalian. Jangan lupain kita tapi Bu. Jelas enggak lah, jelas enggak. Saya tunggu kedatangan kalian semuanya, anak-anakku ini, sambil membawa buah kesuksesan. Itu kan yang selalu saya ini kan dengungkan ke kalian, bawa buah kesuksesan pada Bu Mas Roro. Suatu saat ketika kalian sudah dewasa nanti, sudah berhasil, bawa, Bu, ini kesuksesan saya. Dan kesuksesan itu tentunya dalam arti yang luas, bukan sempit, ya. Sukses dunia dan akhirat. Artinya kalau sukses akhirat itu yang bagaimana? Misalnya sudah punya anak yang bisa ngaji, nah itu sudah sukses. Jadi jangan diartikan sempit, semuanya jangan diartikan secara sempit, ya. Oh iya, Bu Mas ini kan selain menjadi guru mata pembelajaran IPA juga menjadi wali kelas. Nah, menurut Bu Mas ini menjadi guru IPA dan menjadi wali kelas itu berat atau enggak? Ya enggak lah. Karena itu ya memang tugas, kewajiban, dan semuanya tidak membuat berat. Semuanya itu karena saya senang dengan kalian, dengan anak-anak saya senang mengajar. Walaupun dulu cita-citanya bukan guru, tapi ketika sudah terjun di sana, saya menikmati. Ternyata enak juga jadi guru. Karena kita tidak bekerja dengan hal yang itu-itu saja, tidak membosankan, begitu dinamis, begitu banyak anak dengan aneka warna. Iya. Bahkan kan sekarang malah ada inklusi lagi, itu kan semuanya merupakan gambaran buat kita, begitu beraneka-ragamnya Allah menciptakan makhluknya. Dan kita juga dari sana juga kita mampu bersyukur, wajib bersyukur. Ternyata inilah yang terbaik yang telah kita terima dari Allah. Ya, gitu ya. Oh iya teman-teman, cerita sedikit kalau Bu Mas ini juga salah satu wali kelas guru 8D, itu kelas saya. Nah, cerita sedikit ya ini Bu. Jadi anak-anak kelas 8D itu pertama kali tahu kalau wali kelasnya Bu Mas Roro itu dari Instagramnya SMP Negeri 4 Surabaya. Yeah. Itu lihat, itu pertama panik Bu di grup anak-anak itu. Waduh, guru kita itu siapa ya wali kelasnya? Wis mborek pasrah, ono sing ngomong ngono. Yeah. Terus kita lihat tuh, lho rek dapat Bu Mas Roro. Ada sing ngomong, waduh ya apa iki? Apalagi sing cowok-cowok itu kan ya emang dia namanya anak remaja ya Bu, kayak ya rame lagi jadi waduh kena terus iki ya dewe. Itu ya. Banyak juga yang ngomong mandek diam. Ada yang ngomong gitu Bu. Iya. Tapi anak-anak itu juga Bu Mas nih kalau masuk kelas tuh kadang ayo anak-anak itu mejanya dibersihin dulu, mungkin karena biar kalau belajar tuh jadi nyaman. Ada aja wes kalau di kelas itu Bu Mas selalu ngingetin anak-anaknya. Mungkin Bu Mas seperti itu, kalau bisa tuh disebut cerewet ya Bu. Yeah. Nah itu karena kita sadari Bu Mas ini sayang dan menjadi salah satu ibu di wali kelas dan sekolah SMP Negeri 4 Surabaya ini. Jadi momen-momen itu walaupun anak-anak takut di Bu Mas ya kayak waduh marah lagi orang ini, tapi kayak kapan lagi kita dimarahin sama Bu Mas yang masih pengertian ini, yang masih menasehatin kita walaupun kelas kita itu kadang ya rame, ceroboh, ngulangin kesalahan yang sama, tapi ibu yang di sekolahan ini juga tidak kenal lelah untuk menasehati anak-anaknya. Jadi keren Bu Mas. Ya alhamdulillah semuanya, makanya tadi kan Bu Mas Roro bilang bahwa yang berat bagi seorang guru itu adalah mendidik. Itu adalah bagian dari pendidikan itu. Karena apa? Kenapa kok masalah seperti itu? Kan untuk kalian sendiri. Iya. Bersih, rapi juga untuk kalian, gitu kan? Untuk semuanya juga, untuk misalkan ada guru lagi yang lain, pasti akan nyaman kan di kelas. Kalau sudah di kelas nyaman kan enak. Seneng gitu ya. Itu maksudnya ya.
Oh iya, selesai purna tugas ini, plannya Bu Mas Roro ini bakal gimana? Planning saya kalau ke depan sebagai manusia tentu punya planning ya. Tapi nanti Allah lah yang akan menentukan saya mau kemana. Ya di rumah mengerjakan apapun lah yang bisa dikerjakan. Insya Allah bisa berguna bagi sekeliling, gitu aja. Entah tetangga, entah siapapun, pokoknya ada gunanya. Kesan pesan untuk guru-guru dan staf karyawan di sini apa? Kalau pesan saya, mari kita jadikan sekolah kita itu sebagai sekolah yang memang seharusnya memenuhi harapan. Jadi namanya memenuhi harapan berarti secara keseluruhan. Karena kita ini sebagai pendidik ini bukan hanya menyampaikan materi. Secara materi juga terpenuhi harapan dari orang tua. Kemudian secara akhlak, karakter juga memenuhi harapan orang tua. Tentunya dimulai dari diri sendiri. Artinya dimulai dari bapak, ibu guru maupun karyawan sendiri yang nantinya akan ditularkan pada siswanya. Jadi seperti itu. Doa saya SMP 4 semakin jaya, semakin banyak juaranya, karena moto kita adalah sekolahnya sang juara. Dan kemudian juga jangan tinggalkan yang sudah pernah diperjuangkan oleh bapak ibu guru maupun siswa yang lama, yaitu sekolah Adiwiyata. SMP 4 ini untuk menjadi sekolah Adiwiyata berjuang mati-matian. Dulu sekolah kita tidak seperti ini, Mbak Keisa. Dulu sekolah kita ini seperti gudang katanya. Ya, karena di depan itu tembok di tembok gitu. Kemudian dibangun. Setelah dibangun pun dulu tidak se-asri sekarang. Di belakang kelas 9 kolam itu ya. Dulu tanah biasa yang isinya di situ rongsokan, bangku-bangku rusak begitu. Disulap menjadi kolam lele waktu itu. Pertama disulap menjadi kolam lele, dan yang pertama kali membuat kolam lele adalah SMP 4 yang kemudian ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Sekarang kan banyak sekolah yang punya kolam lele. Dulu SMP 4 ini menjadi kunjungan dari sekolah-sekolah yang lain, bahkan dari luar negeri juga. Ya, sekolah kita itu. Ya, pesan saya yang kedua adalah kembalikan seperti dulu, yang mungkin bisa dikembalikan lagi, difungsikan lagi seperti yang dulu, dan dikembangkan lagi. Dan begini Mbak ya, ketika kegiatan itu pada akhirnya berkembang menjadi sekolah Adiwiyata tingkat kota sampai akhirnya kota, provinsi, nasional sampai mandiri. Dan alhamdulillah pada tahun ini pun pengajuan kita sekolah Adiwiyata mandiri untuk diperpanjang, alhamdulillah diloloskan ya. Jadi sekarang SMP 4 masih Adiwiyata mandiri dengan masa 4 tahun. Nanti 4 tahun lagi di semacam akreditasi begitu ditinjau kembali. Nah, tentunya ini juga butuh perjuangan. Siapa yang berjuang? Siswanya dan gurunya. Jadi kalau tidak ada kerjasama antara siswa dan guru, itu tidak akan mungkin bisa terwujud. Nah, memang ada perbedaan siswa dulu dengan sekarang. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki. Itu.
Kalau kesan pesan untuk siswa-siswi SMP Negeri 4 Surabaya ini apa, Bu? Jadilah diri sendiri. Ya, satu, jadilah diri sendiri. Artinya nggak usah ngikut-ngikut, biar aja yang lain. Kemudian kerjakan semua itu untuk keuntunganmu dunia dan akhirat. Dalam ini, kalau mau mengkaji sangat dalam ini ya. Berbuatlah untuk dunia dan akhiratmu yang menguntungkan. Berarti kalau yang tidak menguntungkan nggak usah. Yang ketiga, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari sekolah ini, karena sekolah ini adalah gudang ilmu. 3 hal itu aja ya. Oke. Harapan Bu Mas Roro untuk sekolah SMP Negeri 4 Surabaya ini apa? Harapannya tentunya menjadi sekolah panutan, menjadi sekolah yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Itu. Oke. Apa masih ada yang mau disampaikan atau udah? Saya kira sudah cukup ya. Yang penting itu tadi pesan saya untuk kalian, 3 hal itu dicatat dalam hati. Itu. Untuk kalian, untuk bekal kalian itu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Mas Roro sudah menjadi guru dan ibu di Sekolah SMP Negeri 4 Surabaya ini. Semoga diberi kesehatan, Amin. panjang umur dan kesuksesan di kedepannya nanti. Iya, amin. Terima kasih juga untuk semuanya, untuk anak-anakku, terutama anakku 8D. 8D. Kalian sudah menjadi anak yang baik. Ya, wajar kalau ada sesuatu yang negatif-negatif, ya wajar itu sebagai seorang anak. Dan alhamdulillah saya lihat ada anak-anak yang menonjol tidak harus dalam nilai yang bagus, tetapi menonjol bidang-bidang lain. Itu adalah sesuatu yang saya sangat menyukai. Doain kita terus ya Bu, semoga juga di tahun ini dan di tahun depan kita menjalankan ujian sekolah. Kita mau naik kelas 9. Sukses untuk kalian. Bisa mendapatkan sekolah yang kalian idam-idamkan. Amin. Bisa mencapai cita-cita kalian. Amin. Menjadi kebanggaan keluarga dan sekolah kalian, alma mater kalian ya. Terima kasih Bu Mas Roro. Sama-sama. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.